Shalom, selamat datang teman-teman kelas 12. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang penting banget. Apalagi buat kalian yang sebentar lagi bakal jadi warga negara seutuhnya. Kita akan bedah bareng soal keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia, tapi dari kacamata iman kita. Langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Emang apa sih hubungannya iman kita sama urusan-urusan negara kayak demokrasi dan HAM? Mungkin kedengarannya kayak dua dunia yang berbeda ya, tapi kita bakal lihat ternyata jawabannya itu ada di jantung iman Kristen itu sendiri. Oke, kita langsung selami lebih dalam yuk. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar iman, terus kita lihat Alkitab ngomong apa soal keadilan, habis itu kita sambungin ke pilar demokrasi dan HAM, kita intip peran gereja, dan yang paling penting, apa sih peran kita semua dalam hal ini? Kita masuk bagian pertama, iman, keadilan, dan demokrasi. Kenapa sih ini penting buat kita? Gini, karena iman Kristen itu bukan cuma soal hubungan pribadi kita sama Tuhan di dalam gereja aja. Justru, iman kita itu memanggil kita untuk benar-benar terlibat dan peduli sama dunia di sekitar kita. Kan kita dipanggil buat jadi garam dan terang dunia, betul? Nah, itu artinya memperjuangkan keadilan, memastikan demokrasi berjalan dengan benar, dan ngebela hak asasi manusia, itu ya bagian dari ibadah kita. Itu adalah wujud nyata kesaksian iman kita di tengah-tengah dunia. Nah, supaya kita paham betul sama tanggung jawab itu, kita harus balik ke fondasinya. Sebenarnya apa sih arti keadilan kalau kata Alkitab? Ini krusial banget, karena definisinya tuh jauh lebih dalam daripada sekedar hukum dan hukuman yang kita kenal. Alkitab itu ngenalin kita sama konsep yang namanya shalom. Ini bukan cuma berarti damai atau kondisi tanpa perang ya. Shalom itu artinya keutuhan, kesejahteraan untuk semua, dan yang terpenting, pemulihan hubungan yang rusak. Baik itu hubungan manusia sama Tuhan, maupun manusia dengan sesamanya. Nah, inilah inti keadilan yang sejati. Jadi, keadilan Tuhan itu sifatnya aktif. Alkitab itu konsisten banget nunjukin kalau Allah selalu berpihak pada mereka yang lemah dan rentan. Dia itu pelindungnya mereka. Ini juga berarti, ibadah kita tiap minggu di gereja, itu jadi nggak ada artinya kalau kita nggak adil sama orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia tanpa terkecuali diciptakan segambar dengan Allah. Artinya, semua orang punya martabat yang sama di matanya. Nabi Amos kasih kita gambaran yang, luar biasa kuat. Coba bayangin, keadilan itu harusnya kayak air bah yang nggak bisa dibendung, yang terus-menerus mengalir. Dia harus jadi kekuatan dahsyat yang membersihkan semua ketidakadilan di masyarakat kita. Keren banget kan? Oke. Sekarang kita udah pegang fondasi Alkitabiahnya. Nah, gimana caranya kita nyambungin ini secara langsung dengan konsep demokrasi dan hak asasi manusia yang kita kenal sekarang? Pesan utamanya itu begini, keadilan itu adalah pilar yang nggak bisa ditawar-tawar. Tanpa landasan keadilan yang sejati, pemilu ya cuma jadi ritual 5 tahunan, hukum cuma jadi tulisan di atas kertas, dan hak-hak paling dasar manusia bisa diinjak-injak dengan gampang. Nah, prinsip-prinsip inilah yang jadi jembatannya. Keadilan menurut Alkitab itu menyediakan kerangka moral buat masyarakat demokratis yang sehat. Kemerdekaan, menghargai perbedaan, bebas berpendapat, dan yang penting, integritas. Semua ini adalah buah dari pemahaman kalau setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Oke, kalau keadilan dan prinsip-prinsip tadi itu fondasinya, terus gimana dong dengan gereja, institusi yang mewakili iman kita? Gimana gereja, baik di masa lalu maupun sekarang, menjawab panggilan untuk keadilan ini? Yuk kita lihat. Perjuangan untuk keadilan itu kan seringnya nggak rapi ya. Seringkali terjadi di ruang publik, di jalanan, kayak yang kita lihat ini. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan yang kritis banget buat kita semua sebagai orang percaya. Ini dia pertanyaannya, sebuah pertanyaan yang harus dihadapi oleh setiap gereja dan setiap pribadi Kristen. Mendoakan itu sudah pasti penting, tapi apakah itu cukup? Alkitab sebenarnya memberi kita arah yang sangat jelas. Secara umum nih, kita bisa lihat ada dua pola utama. Di satu sisi, ada gereja yang mengambil peran sebagai suara kenabian. Mereka berani ngomongin kebenaran ke penguasa dan membela korban. Tapi di sisi lain, ada juga yang memilih untuk diam. Mungkin karena takut kena dampak, atau karena punya keyakinan kalau iman itu ya harus terpisah dari urusan politik. Untungnya, sejarah juga mencatat banyak banget teladan yang memilih peran kenabian tadi. Mereka ini bukti nyata gimana iman bisa jadi mesin penggerak perubahan. Nama-nama besar seperti Martin Luther King Jr., Uskup Desmond Tutu, sampai di Indonesia sendiri, kita punya tokoh seperti Yap Thiam Hien dan Ibu Yosepa Alomang. Mereka semua adalah contoh nyata bagaimana iman pribadi bisa diterjemahkan jadi tindakan publik yang berani demi keadilan.
Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa artinya buat kalian, siswa-siswi kelas 12, hari ini, di sini? Nah, disinilah iman itu berubah menjadi sebuah tindakan. Ini bukan lagi teori loh, ini adalah langkah-langkah yang jelas dan bisa banget kalian lakukan. Perjalanan iman kalian itu juga mencakup tugas menjadi warga negara yang melek informasi, kritis dan bertanggung jawab. Mulai dari hal simpel, peka sama sekitar, berani nolak politik uang, sampai nanti menjadi pemilih yang cerdas. Intinya sebetulnya ini, kalian semua dipanggil untuk ikut berpartisipasi, bikin dunia ini jadi tempat yang lebih adil. Dimulai dari sekarang, dari lingkungan kalian sendiri. Jangan cuma jadi penonton yang pasif ya. Nah, untuk menutup pembahasan kita, coba deh renungkan pertanyaan terakhir ini. Ini bukan sekadar tugas iseng, tapi ini cara kalian untuk mengikat komitmen pribadi. Komitmen untuk menjadi bagian dari masa depan bangsa yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.